Indonesia, potongan surga yang Tuhan berikan kepada kita, tempat di mana kita dilahirkan, tumbuh, dan berkembang. Telah banyak yang kita dapatkan dari negeri ini. Tapi apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Indonesia? Apakah kita tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Hak dan kewajiban adalah elemen yang selalu melekat pada manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, hak dan kewajiban harus berjalan seimbang untuk menghindari ketimpangan yang muncul di masyarakat. Namun terkadang, hak dan kewajiban saling bertentangan. Tidak jarang lebih banyak tuntutan kewajiban daripada hak yang semestinya didapatkan. Lalu, apa sebenarnya pengertian dari hak dan kewajiban itu sendiri? Hak adalah segala sesuatu yang mutlak didapatkan oleh setiap individu sebagai warga negara yang ada sejak lahir atau bahkan masih dalam kandungan. Kewajiban adalah suatu keharusan yang dilakukan individu dengan penuh tanggung jawab dalam peran sebagai warga negara untuk mendapatkan hak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang didasarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita membahas mengenai wujud hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti dari sebuah hak dan apakah arti dari sebuah kewajiban. Yang pertama, hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan oleh setiap orang dan ada sejak lahir. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita lakukan. Setelah itu, hak dan kewajiban itu tertuang ke dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sedangkan bentuk perwujudan hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar 1945 tertuang ke dalam pasal 27, pasal 28, pasal 29. Apa yang kita usahakan, itu yang akan kita tuai. Begitu juga hak dan kewajiban. Sebagai manusia, terkadang kita hanya menuntut hak-haknya saja tanpa mengerjakannya kewajibannya terlebih dahulu. Padahal, hak dan kewajiban sangatlah berkaitan. Hak manusia akan terpenuhi jika manusia tersebut melakukan kewajibannya. Namun, jika manusia tidak melakukan kewajibannya, maka hak manusia tidak akan terpenuhi dan bahkan dapat menyebabkan konflik. Setiap warga negara pastinya memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Kita harus saling menghormati hak dan kewajiban orang lain. Namun, masih ada yang melanggar dan mengingkarinya. Pelanggaran hak warga terjadi akibat pengingkaran kewajibannya, baik dari yang dilakukan pemerintah maupun oleh warga negaranya sendiri. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya, proses penegakan hukum yang belum optimal dilakukan. Seperti penegak hukum yang membedakan perlakuannya terhadap para pelanggar hukum dengan alasan dia mempunyai jabatan tinggi atau kaya raya. Yang selanjutnya ada tingkat kemiskinan dan banyaknya pengangguran. Kemudian ada pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Lalu ada anak yang masih putus sekolah. Dan yang terakhir adalah masih adanya penggusuran rumah. Dari pelanggaran hak tersebut, masih banyak juga orang yang mengingkari kewajibannya. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme. Pengingkarannya yakni seperti membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lalu lintas, tidak membayar pajak, dan merusak fasilitas negara. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan kewajiban dengan baik supaya kita bisa mendapatkan hak kita. Nah,
Setelah kita mempelajari hak dan kewajiban negara kita juga harus mengerti bagaimana cara melakukan pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban negara. Tentunya, teman-teman tidak asing dengan pepatah yang mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Pernyataan tersebut sangat berkaitan dengan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, maka pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan. Nah, dalam hal ini, pemerintah sudah melakukan upaya dalam menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yaitu yang pertama, pencegahan, seperti meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran warga negara. Yang kedua, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti polisi, tentara, KPK, Komnas HAM, dan lain-lain. Upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa dukungan oleh sikap dan perilaku warga negaranya, karena pada dasarnya setiap orang harus menjadi teladan bagi satu sama lain. Oleh karena itu, masyarakat saat ini seharusnya lebih dewasa dan semakin sadar dengan setiap langkah maupun tindakan yang diambil ke depannya. Karena itulah yang menjadi cerminan dari diri kita sendiri sebagai masyarakat yang baik dan mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara dari bangsa negara dan yang beradab, sudah sepantasnya perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat kita tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, itu tadi semua adalah pembelajaran tentang hak dan kewajiban bernegara yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.